Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali perkuliahan auditing 2 kita. Yang pada session kali ini kita akan membahas satu topik tentang sampling ya. Jadi di sini diharapkan ya kamu setelah mempelajari materi perkuliahan ini ya, kita bisa membedakan bagaimana teknik pengambilan sampel ya dalam kegiatan audit untuk pengujian pengendalian ya, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian perincian saldo. Ya, pada prinsipnya sebenarnya adalah ya sampel sebagaimana dalam kegiatan ilmiah ya atau riset ilmiah ya, dia dianggap sebagai bagian ya yang diharapkan bisa mewakili dari populasi yang ingin dijadikan sebagai objek yang bisa mengungkapkan data itu dengan valid ya kan, konteksnya begitu. Nah, sehingga sampel ini dia dalam konteks audit ya bagian dari prosedur ya, dimana ya setiap unsur atau saldo dalam rekening ya ataupun kelompok transaksi yang tentunya bukan secara keseluruhan ya, atau dalam arti keseluruhan objek yang ingin diketahui faktanya itu, atau dalam arti biasa kalau dalam penelitian itu sampel jenuh ya, tentu tidak secara keseluruhan. Artinya sebagian yang dianggap representatif untuk mewakili dari keseluruhan populasi ya kan begitu. Nah, untuk dalam konteks audit ya untuk menilai ya karakteristik dari saldo-saldo atau kelompok transaksi tersebut. Nah, dalam konteks audit sendiri tentu ya tidak lepas dari resiko dari pengambilan sampel itu ya, yang menjadi bagian atau menjadi topik tersendiri dalam kegiatan pengujian ya, pengendalian dan pengujian substantif, begitupun juga pengujian perincian saldo. Nah, sebagai misal di sini misalnya kas ya, dari kasus akun kas misalnya kita peroleh 156 bukti pengeluaran kas ya. Setelah diteliti ternyata ada 3 transaksi ya yang dalam konteks pengeluaran kas itu tidak ada tanda tangan ya, tanda tangan persetujuan ya oleh pihak berwenang ya selaku subjek yang memiliki otoritas ya, tetapi ya tetap dibayarkan oleh kasir. Nah, 3 buah kasus itu dari 156 bukti pengeluaran kas itulah yang dikatakan sebagai sampel ya, yang kebetulan memang dipilih sebagai sampel. Dalam konteks konsep sampling ini ya bisa jadi dari ketiga fakta tersebut 3 buah sampel ini itu tidak bisa diidentifikasi. Nah, sehingga di situ ada peluang terjadinya error ya, kesalahan. Nah, itu yang disebut itu tadi ya sebagai resiko sampling dalam kegiatan audit. Nah, nanti lebih jauh kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana kegiatan analisis yang bisa kita lakukan dalam konteks pengujian ya, dalam hal bagaimana nantinya peran sampling itu dalam proses audit. Nah, di sini kita bisa melihat 3 kegiatan penting dalam audit itu, yakni pengujian pengendalian ya, pengujian substantif dan pengujian perincian saldo ya. Secara metodologis
Nah, kita bisa melihat aktivitas-aktivitas masing-masing pengujian ini. Nah, dalam konteks pengendalian, nah nanti sampling tersebut diharapkan itu bisa menguji bagaimana efektivitas kegiatan pengendalian secara internal tentunya. Ya, artinya sampling yang diharapkan nantinya itu bisa mengungkapkan bagaimana kedudukan dari pengendalian internal tersebut. Ya, ya, nanti muncul penilaian ya dengan sampling tersebut, ya apakah memang terjadi nilai atau status dari proses transaksi itu yang tidak sesuai dengan kriteria tadi itu, seperti misalnya atribut-atribut dari variabel itu, misalnya tanda tangannya seperti kasus pengeluaran kas tadi, berarti ya ada kelemahan dalam efektivitas pengendalian kas, ya ada yang kurang efektif dalam pengendalian internal. Nah, seperti itu memahaminya. Nah, kemudian pengujian substantif atas transaksi. Jadi demikian juga adanya ya dalam pengujian substantif ini, dengan adanya sampling ini kita ingin mengukur bagaimana efektivitas pengendaliannya juga ya secara internal ya termasuk nanti pengujian terhadap akun-akun tertentu dalam hal ketepatan nilai moneter atau nilai saldo pada transaksi dalam sistem akuntansinya. Nah, lebih jauh dan lebih detail pada pengujian perincian saldo nanti tentu sampling itu ingin melihat ya, diharapkan bisa mengungkapkan ya apakah memang ya jumlah atau nilai uang ya dalam saldo akun itu ada kesalahan saji yang secara material terbukti ya berdasarkan kriteria yang ditetapkan atau tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor nantinya. Ya, saya kira ini ada session tersendiri kaitannya dengan penentuan tingkat materialitas ya, nanti kita akan bahas tersendiri. Ya, jadi pada prinsipnya sampling ini nanti bisa mengungkapkan ya bagaimana kegiatan analisis dalam pengujian sebagai bagian dari prosedur audit yang harus dilakukan. Nah, dari diagram ini ya kita bisa melihat ya bagaimana ilustrasi dari sampel itu sendiri. Jadi sampel sebagai bagian dari populasi yang dimana dalam konteks audit ya secara umum tentu ya bukti ya apa yang ingin kita ungkapkan dari kegiatan pengelolaan keuangan itu ya sebagai bukti audit yang bisa diungkapkan ya kan untuk memberikan justifikasi bahwa dari sampel bukti audit itu dianggap bisa mewakili populasi yang diaudit ya. Katakanlah misalnya populasi piutang, diharapkan dari sampel bukti transaksi piutang ya dan yang terkait dengan piutang misalnya penjualan ya kan tidak tunai tentunya. Nah, di situ sampel itu diharapkan bisa mewakili populasi yang diaudit tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan pada konteks bagaimana kegiatan pengujian audit itu ya dalam hal samplingnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam konteks pengujian ya sistem pengendalian intern ya atau biasa disebut test of control, pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis itu bisa dilihat sebagai atribut sampling ya kan. Nah, dari sini diharapkan sampling itu memberikan informasi ya kan yang berhubungan dengan penentuan
resiko ya, penentuan resiko pengendalian oleh auditor. Nah, seperti yang kita contohkan tadi itu ya, misalnya dalam hal persetujuan dengan tanda tangan ya, pengeluaran cek ya, pengeluaran kas ya kan. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian substantif ya, atau biasa diistilahkan substantif test. Nah, konteksnya pengujian ini itu kan bagaimana menentukan kewajaran dari akun-akun dalam laporan keuangan. Nah, ya ataupun laporan laba ya, laporan laba komprehensif ya misalnya. Nah, di situ pengujian ini bisa nanti konteks samplingnya adalah variabel sampling ya toh. Jadi variabel dari sampling tertentu yang dijadikan sebagai fokus ya, untuk menguji saldo ya kan, sebagai bagian dari pengujian substantif. Nah, ini nanti akan membantu auditor ya dalam melakukan kuantifikasi ya, pengendalian risiko deteksi ya dalam hal saldo-saldonya itu ya. Nanti di situ akan bisa diungkapkan ya, jika kriterianya apakah kontrol internalnya lemah ya kan ya. Tentu kalau misalnya kontrol internalnya lemah ya, maka skup pemeriksaan atau kegiatan substantif tesnya itu ya bisa diperluas ya dengan sampling yang tentu ditambahkan, ataupun misalnya ditambahkan di luar kriteria sampling yang ditetapkan ya. Katakanlah misalnya yang masuk kategori sampling itu, sampel itu adalah katakanlah dalam batas 5 juta ke atas ya toh. Jadi semua transaksi yang diidentifikasi memiliki masalah di atas 5 juta itu diambil ya. Tetapi karena konteks tertentu ya, untuk melihat dan menguji secara substantif ya, maka ya bisa diambil sampel yang tidak mencapai batas yang ditetapkan itu ya. Misalnya diambil secara acak, misalnya 5 juta ke bawah ya, secara acak misalnya diambil bulan-bulan tertentu ya, misalnya bulan Februari ya, April ya, Juli ya, September, November, Desember ya, di bawah 5 juta. Nah, bisa karena pertimbangan itu tadi ya, memperluas skup pemeriksaan ya. Karena dinilai ya ada resiko deteksi yang bisa dilihat sebagai kelemahan ya dari internal kontrol klien kita ya. Nah, secara teknikal kita bisa melihat di sini teknik sampling itu. Jadi atribut sampling dengan sampling variabel. Nah, secara jenis pengujiannya ya pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, sehingga secara tujuan nanti akan kita melihat bagaimana menaksir tingkat deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi. Jadi penyimpangan dari kegiatan pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi. Nah, pada sampel variabel sendiri secara substantif jenis pengujiannya itu untuk menaksir jumlah total rupiah dari suatu populasi yang jumlah rupiahnya itu mengalami kekeliruan ya secara keseluruhan ya kan. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ini hanya pemetaan dalam matriks saja sebenarnya ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, kegiatan sampling dan evaluasinya, nah ini adalah secara kronologis ya, bagaimana secara
kronologis kegiatan sampling itu sampai proses evaluasi akhir dari proses audit itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pertama ya setelah melalui proses rancangan ya, artinya begini, jadi kegiatan sampling itu juga harus memenuhi kriteria-kriteria dan prosedur yang dilakukan secara kronologis. Nah, seperti itu. Jadi melalui perencanaan sampling, perencanaannya itu tentu termasuk skop bagaimana menetapkan kriteria-kriteria tertentu, jumlah-jumlah tertentu dari sampling itu sendiri ya, secara normatif untuk menetapkan kriteria yang nanti akan dianggap di bawah batas atau batas maksimum ya dari nilai yang bisa ditolerir ya sebagai sebuah temuan ya. Nah, setelah direncanakan sampling itu ya, unsur-unsur sampel itu dipilih dan diperiksa untuk menentukan sifat dan frekuensi deviasi dari pengendalian yang ditetapkan. Akan begitu. Nah, kemudian secara deviasi ya, penyimpangannya seperti misalnya dokumen hilang ya, tidak ada paraf, ada selisih saldo antara bukti dokumen dengan catatan ya, harga tidak diotorisasi ya, seperti yang kita sebutkan tadi di awal ya, tidak ada bubuhan tanda tangan ya, sampel berupa dokumen misalnya ya, mengambil lebih banyak ya, karena dengan pertimbangan nanti dokumen itu bisa saling mengganti ya, jika ada dokumen-dokumen yang dianggap kita mengalami kesulitan atau hilang ya untuk diidentifikasi ya. Ya, kita juga harus melakukan tabulasi data, meringkas dan bisa dianalisis dan dievaluasi. Kemudian melakukan penilaian ya. Jadi auditor itu harus mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif dari deviasi atau penyimpangan yang terjadi yang melewati batas yang ditemukan dalam suatu sampel serta frekuensi terjadinya ya. Jadi penilaian secara kualitatif itu berarti pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya normatif ya. Misalnya dalam batas tertentu seperti yang kita kemukakan tadi ya toh ya, kalau misalnya dalam hal jumlah sampel melewati batas yang ditentukan karena pertimbangan pengujian substantif itu ya, setelah ditentukan batasnya di atas 5 juta karena untuk pengujian substantif karena dianggap kontrol internalnya lemah ya, dengan pertimbangan kualitas sampel dan kualitas audit itu, maka ya ditambahkan ya di bawah 5 juta ya toh ya. Ataupun seperti itu tadi ya, secara dokumen ya, misalnya penilaian kita ya memang perlu diperbanyak ya toh. Atau karena faktor konfirmasi yang tidak jelas informasinya ya, kemudian perlu ada konfirmasi ulang ya toh ya, sebagai aspek-aspek yang sifatnya kualitatif ya, untuk menilai dari informasi yang diberikan oleh klien ya. Auditor harus mengaitkan tingkat deviasi yang ditemukan dalam sampel dengan tingkat yang dapat ditoleransi dalam menentukan ukuran sampel nanti lebih lanjut ini. Artinya begini, secara teknik perencanaan ya, sampling itu memang harus sistematis ya, dilakukan. Nah, artinya dalam proses penentuannya itu ya tentu ya harus memperhatikan kriteria-kriteria tujuan dari pengujian audit itu tadi ya kan ya, apakah pengujian pengendalian, pengujian substantif atau perincian saldo yang nanti secara tujuan audit itu akan bisa kita petakan ya, apa yang ingin apa yang menjadi tujuan dari kegiatan audit itu sendiri ya.
Misalnya tentu dalam konteks perincian saldo misalnya ya, dalam hal piutang misalnya. Nah, dalam kasus tertentu misalnya kita ingin menguji ya saldo piutang misalnya, katakanlah 200 juta. Ya, dari 200 juta saldo piutang ini ya apakah ada salah saji? Kalau salah sajinya terjadi apakah material atau tidak? Nah, itu kan nanti yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kuantitatif dan materialis ya toh. Atau misalnya kriteria pengambilan sampel pada saldo akun tertentu ya, dengan jumlah tertentu ya, kurang lebih itu tadi batasan tingkat materialitas ya, yang kita tetapkan dalam batas tertentu, misalnya lebih dari 5 juta atau di bawah 5 juta atau di atas 10 juta. Nah, itu kan ya. Jadi penetapan salah saji ya sebagai nilai moneter yang dianggap salah saji itu juga termasuk sampel yang merupakan salah saji kan begitu nantinya ketika itu dijadikan sebagai sebuah kriteria ya, berapa jumlah sampelnya ya kan. Menetapkan nilai di luar sampel ya, berapa yang bisa diambil ya, secara kronologis kejadiannya juga perlu dipertimbangkan, waktu terjadinya ya kan. Ya apakah sampel itu diambil dari data internal atau data eksternal ya, data-data pendukungnya itu juga nanti akan jadi pertimbangan dalam kegiatan sampling. Menetapkan salah saji ya sebagai populasi yang tercakup di dalamnya ya, sampling itu ya, apakah kurang saji atau lebih saji, maksudnya lebih nilainya atau kurang nilainya, seperti tadi itu di bawah 5 juta atau di atas 5 juta ya kan. Ya penentuan apakah sampelnya itu melewati limit tertentu ya, jika memang kita menetapkan populasi dengan sampel yang bertingkat misalnya ya kan. Misalnya dari 100 sampel ya 20 sampel limitnya berbeda ya, limit rupiahnya berbeda, itu kan bisa juga berbeda seperti itu ya, dari sisi jumlah uang ya atau limit moneternya. Nah, seperti yang kita kemukakan juga tadi misalnya ya tabulasi terkait dengan pelanggan ya, terkait dengan vendor ya, pemasok ya, atau terkait dengan saldo tertentu, itu bisa di secara teknikal ditabulasikan atau dikelompokkan. Ya tadi juga sudah ya bagaimana penetapan salah saji yang dapat diterima sebagai nilai yang melewati batas-batas materialitas ya kan, yang dapat diterima sebagai nilai yang melewati batas materialitas itu ya kan. Misalnya 5 juta ya pada akun apa bisa saja itu berbeda-beda ya kan ya. Untuk akun kas ya sekalipun kecil bisa saja nanti kriteria batasan materialitasnya itu ya mungkin ya di bawah akun yang lain, karena yang namanya kas ya memang yang paling rawan dan riskan untuk dilakukan penyimpangan ya kan. Berarti sekalipun kecil nilainya yaitu bisa dianggap sebagai sebuah fraud ya, jika memang terindikasi fraud. Nah, tentu tidak lepas dari sampling itu, nanti tidak lepas juga dari kriteria judgement ya, atau penilaian ya dari auditor itu sendiri sebagai faktor-faktor yang dipertimbangkan. Nah, karena ini terkait dengan ya pengalaman ya,
terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari resiko yang dialami oleh klien tersebut ya. Jadi memang auditor itu diberikan ruang ya untuk memberikan penilaian yang berdasarkan ya kemampuan, kompetensi dan pengalamannya yang dalam melakukan kegiatan audit itu, atau biasa disebut judgment ya. Nah, deviasi yang ditemukan itu ditabulasi, saya kira sudah tadi ya, penyimpangan yang ditemukan ditabulasikan, diringkas dan evaluasi. Ya, pertimbangan dalam evaluasi antara lain ya tingkat deviasi sampel ya, batas atas deviasinya ya, cadangan atau resiko sampling tadi sudah, dalam hal dokumen ya, aspek kualitatif dari deviasi sudah juga. Nah, artinya apa? Memang standar dari pengambilan sampel itu harus mengikuti platform ya yang baku, walaupun sebenarnya sampling itu juga banyak dalam kasus kriteria klien itu juga memang berbeda ya. Untuk kasus perusahaan-perusahaan publik yang besar itu memang ya secara teknikali sampling itu memang ya harus hati-hati dan cukup lama ya, atau memakan waktu yang tidak sedikit ya dan biaya yang tidak sedikit, karena memang ini merupakan perusahaan yang menjadi milik masyarakat ya, milik publik. Nah, sehingga nanti secara prosedur audit ya, penentuan prosedur yang tepat dalam hal misalnya penentuan akun-akun yang dijadikan sebagai sampel ya, atau penentuan salah saji ya, itu memang harus melalui proses yang ketat ya, melalui proses konfirmasi dalam hal piutang misalnya ya kan. Nah, sehingga bisa dinilai salah saji material itu harus bisa terkonfirmasi ya dengan tepat ya, dengan menggunakan ya prosedur-prosedur alternatif dalam melakukan penilaian ya. Nah, misalnya rekonsiliasi ya kan, penilaian kembali terhadap saldo-saldo tertentu atau perhitungan kembali saldo-saldo tertentu yang dianggap memiliki potensi terjadinya error atau fraud ya, karena adanya pencatatan yang beda waktu itu ya dalam konteks rekonsiliasi. Nah, tentu secara teknik pula ya, sebelum kita bahas tentang resiko itu secara spesifik, konteks generalisasi dalam konteks sampling nanti juga itu penting ya, karena menyangkut ya bagaimana kriteria dari sampel itu sendiri ya nanti, sehingga dalam hal jumlah salah sajinya nanti itu apakah dinilai sebagai salah saji yang material atau tidak, itu nanti pertimbangannya sampai proses evaluasi akhir dari keseluruhan audit yang dilakukan sampai selesai ya kan begitu ya. Nah, apa sih yang dimaksudkan dari resiko sampling seperti yang kita kemukakan di awal tadi? Jadi bisa kita jelaskan sebagai sebuah kemungkinan dari sampling yang diambil itu dengan kebenaran yang tidak mewakili populasi ya. Artinya dari sampel yang diambil itu kesimpulannya benar ya, tapi ya boleh jadi sampel yang kita ambil itu tidak mewakili populasi ya. Kita keliru dalam menetapkan kriteria tingkat nilai yang bisa diterima sebagai sebuah penyimpangan, apakah terlalu rendah ya atau terlalu tinggi ya kan begitu. Nah, atau resiko non sampling seperti misalnya
ya kesalahan manusia ya kan, ya ketepatan penerapan prosedur ya terhadap tujuan audit itu nanti kan menyangkut tujuan ya, yang tadi kita bahas di awal-awal slide-slide awal. Kesalahan dalam menafsirkan hasil sampel ya, ini yang sifatnya kalau bukan judgement berarti yang secara statistik ya. Kesalahan karena mengandalkan pada informasi yang keliru yang diterima dari pihak lain ya, dalam hal konfirmasi data misalnya kan ya, konfirmasi nilai yang berhubungan dengan klien kita, apakah vendor ya atau pemasok ya, yang terjadi pada resiko yang tidak dapat diukur secara matematis ya, yang terkait dengan itu tadi misalnya atribut-atribut itu dalam hal tanda tangan ya atau persetujuan kontrak ya kan, itu kan resiko-resiko yang secara matematis itu tidak dapat diukur ya, tetapi itu penting sebagai sebuah penilaian terhadap risiko yang bisa berdampak besar terhadap perusahaan ya, dalam lingkungan bisnisnya ya. Atau perbedaan terletak pada sampling, yang jika kita menggunakan sampling secara statistik ya, dengan menggunakan tingkat probabilitas ya, atau sampling yang non statistik. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tingkat deviasi itu ya. Di sini tingkat deviasi yang bisa ditoleransi itu berhubungan berbanding terbalik ya dengan ukuran sampel ya. Artinya kalau resiko pengendalian yang direncanakan itu rendah ya, maka tentu tingkat deviasi yang bisa ditolerir juga rendah ya. Namun ini tentu akan berdampak ya pada ukuran sampelnya ya. Jadi kalau rendah ya berarti ya ukuran sampelnya harus besar ya. Kalau tinggi tingkat deviasi yang dapat ditolerir itu tinggi. Nah, sehingga karena tinggi tingkat deviasi yang bisa ditoleransi, maka samplingnya itu bisa diperkecil ya nanti. Nah, tingkat deviasi yang dapat diterima itu bisa dijelaskan sebagai sebuah tingkat deviasi penyimpangan maksimum ya dari suatu pengendalian yang akan diterima oleh auditor, dan yang masih menggunakan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan ya. Artinya ya ini sangat tergantung bagaimana auditor itu dalam melakukan identifikasi terkait dengan resiko yang dinilai dari klien dari auditor itu sendiri ya. Faktor-faktor yang bisa dijadikan pertimbangan diantaranya ya bagaimana catatan akuntansi yang akan diuji ya kan, dokumen-dokumen kontrak ya, misalnya dokumen-dokumen lain ya, termasuk catatan-catatan yang bisa kita lihat di caknya ya. Ya kemudian pengendalian yang saling berkaitan ya kan, misalnya piutang ya dengan kas ya, piutang dengan penjualan. Nah itu kan yang satu sama lain saling berhubungan. Nah secara tujuan untuk evaluasinya yang bisa dilakukan auditor itu tentu diharapkan dari data yang diperoleh itu data yang lebih valid ya dan utuh ya kan, sebagai kegiatan akhir dari sampling itu ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana secara teknik sampling ada yang pendekatannya secara statistik, ada yang non statistik ya kan. Nah, yang secara statistik ya tentu bisa dilakukan secara acak. Yang non statistik juga bisa non acak ya.
Nah, cuman yang statistik ini dia menggunakan konsep probabilitas ya, kemungkinan batas tingkat error ya dalam pengambilan sampel ya, tingkat nilai penyimpangan dari sampel itu yang ditentukan berapa batasannya gitu. Nilai tingkat nilai yang bisa ditolerir dari penyimpangan itu berapa, itu nanti yang dikalkulasi sebagai bagian untuk mengukur dari resiko sampling itu. Nanti dalam pengambilannya bisa dilakukan secara random ya, systematic sampling atau stratified random sampling ya. Yang non statistik ya bisa berdasarkan unit sampel ya, atau judgement seperti yang kita jelaskan tadi ya, penilaian berdasarkan pengalaman dan tingkat kematangan auditor itu dalam melakukan audit ya, tanpa menggunakan formula atau rumus yang baku ya kan, yang bisa dilakukan secara acak atau non acak ya. Nah, pengambilan sampling statistik dalam metode pemilihan sampel itu ya, secara acak itu metode yang paling banyak digunakan ya dalam pengambilan sampling secara atribut ya. Ya walaupun nanti secara umum metode pengambilan sampel itu ya statistik ataupun non statistik itu kan ya bisa acak ya, bisa juga non acak ya kan, begitu toh ya. Nah tapi secara umum ya, misalnya pengambilan sampling acak ya itu bisa juga berdasarkan judgement auditornya ya toh. Misalnya tes transaksi pengeluaran kas ya toh ya, dimana auditor misalnya menentukan semua pengeluaran kas yang lebih besar atau sama dengan 10 juta itu harus di vouching ya, misalnya ya harus ditelusuri dokumen-dokumen pendukungnya ya kan. Nah, ditambah kasus setiap bulan seperti yang saya ceritakan tadi ya, misalnya ditambah dengan kasus-kasus yang di bawah standar yang ditetapkan atau kriteria materialitas yang ditetapkan tadi, kan ditetapkan 10 juta ya, ditambah lagi misalnya 10 juta ke bawah ya, dengan cara-cara ditariklah bulan-bulan tertentu ya, atau periode-periode tertentu ya kan ya, atau bulan Januari ya, April ya, Juli ya, November, Desember. Nah itu bisa seperti itu dilakukan secara acak ya. Atau ada juga yang disebut block sampling ya. Nah di situ auditor bisa juga memilih-milih bulan tertentu untuk sampel ya, hasilnya itu sangat tergantung pada pengalaman auditor seperti yang kita jelaskan tadi, yang mana sampel yang dianggap paling representatif ya, misalnya bulan ini. Nah itu berdasarkan pengalaman auditor itu kadang judgement itu juga untuk auditor tertentu ya itu bisa dikatakan ya, efektif ya kan, karena pengalaman apalagi kalau kliennya adalah audit yang berulang ya kan. Atau secara sistematis, secara sampling, pendekatan ilmiah yang bisa digunakan ya secara statistikal ya kan, walaupun itu sebenarnya cukup lama dan memakan waktu ya kan, karena apalagi kalau sampelnya itu ribuan ya untuk satu akun tertentu. Jadi tidak jarang juga auditor itu ya memang yang sudah senior itu mengandalkan feeling aja, insting aja ya kan,
dari pengalamannya, kriteria judgment itu tadi. Nah, ya sebelum kita sampai di sini kita ingin cerita dulu dari sisi reliabilitas ya, dari bukti audit itu sebenarnya ini untuk konteks samplingnya ya, dari bukti audit yang dijadikan sampel itu memang sangat ditentukan oleh tingkat reliabilitas. Jadi katakanlah bagaimana seberapa besar bukti itu bisa diandalkan ya, konteksnya seperti itu. Bukti tersebut yang dijadikan sampel ya maksudnya. Ya tentu itu bisa diukur dalam berbagai kondisi ya kan. Ya secara fisik bagaimana bukti itu ya kan. Kemudian bagaimana kedudukan bukti itu untuk dikonfirmasi seperti yang kita jelaskan tadi, konfirmasi pendukung, konfirmasi positif misalnya dari pihak-pihak yang berelasi dengan klien atau pihak-pihak lain seperti vendor ya, pemasok. Nah itu ya secara kuantitatif juga seperti apa, secara matematis ya bukti itu ya, tingkat analisisnya seperti apa ya, internal dokumennya seperti apa, apakah kriteria internal kontrolnya kuat lemah. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan dalam konteks bukti-bukti yang relevan dan kualitas kualitatif dari sampling itu sendiri. Apakah bukti tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan ya, atau tidak ya sebagai sebuah bukti ya. Nah kita masuk kriteria dari sampling statistik itu ada yang disebut sampling penemuan ya. Jadi teknik sampling yang bertujuan untuk menemukan suatu kejadian yang dinilai serius ya sebagai sebuah penyimpangan yang perlu mendapat perhatian dalam populasi yang diuji. Jadi artinya case per case ya bisa dikatakan begitu. Nah, sampling penemuan ini diterapkan untuk menguji ketaatan terhadap ketentuan yang tidak ada toleransi atas satu penyimpangan pun ya, sekalipun itu misalnya satu unit sampel yaitu untuk mencari satu unit sampel sebagai sebuah nilai yang dia bisa membuktikan bahwa itu terjadi fraud ya atau kecurangan ya dalam kasus-kasus korupsi misalnya ya, yang memenuhi kriteria pidana. Nah ini ya perlu penetapan sampel seperti ini ya dengan kriteria yang ketat berdasarkan kriteria-kriteria yang disusun ya, atau misalnya berapa tingkat size dari sampel tersebut, berapa tingkat error yang bisa ditolerir ya, kemudian seberapa besar populasinya. Nah itu bisa ditetapkan berdasarkan tabulasi kriteria sampel ya toh. Anda bisa baca lebih jauh ini. Nah dari situ kita juga bisa menetapkan bagaimana seperti apa kriteria sampling penerimaan dengan teknik sampling yang di situ melihat ya bagaimana penentuannya berdasarkan sikap ya, akseptabilitas ya dan penolakan dari populasi ya toh. Jadi bagaimana sampel itu sesuai dengan populasi yang sampel itu mewakili populasi itu ya. Jadi yang harus ditetapkan tentu ya berapa unit populasinya, probabilitas yang bisa diterima, dan berapa estimasi penyimpangan dari populasi tersebut ya toh. Misalnya dengan tabel tertentu di sini kita lihat ukuran sampelnya 50 ya, kalau misalnya ditemukan dari 50 itu 2 kasus, nah itu bisa dikategorikan sebagai penilaian atas populasi itu sebagai populasi yang diterima ya toh ya. Kalau maksudnya begini, jadi kalau misalnya dalam sampel itu setelah ditetapkan kriterianya, katakanlah misalnya
di atas 5 juta ya toh. Nah, sementara yang ditemukan itu tidak ada yang melebihi dari 5 juta. Tidak lebih dari 2 ya. Dari 50 sampel itu katakanlah ini misalnya, tidak lebih dari 2, yang lebih dari 5 juta maka itu sebagai populasi yang diterima. Nah, kalau misalnya lebih dari itu sebagai populasi yang ditolak. Nah, seperti itu. Kesalahan untuk penentuan populasi untuk sampling itu sendiri. Sehingga sampling itu bisa dikategorikan sebagai sampling yang bisa mewakili populasi gitu. Nah, sekaligus untuk menilai ya apakah pengendalian internal dari perusahaan tersebut dikatakan handal atau tidak. Maknanya begitu. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai penilaian ya. Jadi kalau misalnya kriterianya adalah tidak sesuai dengan tidak bisa mewakili populasi, ya maka bisa menjadi penilaian pengendalian internalnya itu bisa diandalkan ya jika menolak populasi. Jadi dalam audit yang menerima populasi ya berarti bisa dinyatakan pengendalian internalnya handal ya Jadi kalau menolak berarti pengendalian internalnya lemah ya, seperti itu. Jadi kalau melewati ya kalau melewati berarti ya populasinya ditolak ya, berarti pengendalian internalnya lemah ya. Kalau misalnya dibawa populasi ya berarti pengendalian internalnya handal ya seperti itu ya. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Nah, di sini secara jumlah sampel bisa juga ditetapkan tabulasi ya, tabulasi jumlah sampel yang bisa diambil berdasarkan rumus tertentu yang kita adaptasi ya. Misalnya salah saja yang dapat diterima ya ditetapkan misalnya 20 juta ya, diasumsikan kombinasi risiko bawaan dan risiko pengendalian adalah moderat ya moderat atau sedang ya sedang ya. Ini lihat di bawah itu 1,6 ya 1,6 ya. Dan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analisis substantif tidak ada mendeteksi salah saji yang materialitas. Maka faktor assurance atau yang bisa diterima maksudnya sebagai sebuah tingkat persentase yang bisa diterima itu ditetapkan 1,6 ya sebagai faktor ya. Jadi jumlah sampel yang diperoleh itu ya 64 ya. Dari mana ya dari rumus ini ya. Jadi berapa jumlah populasinya, kemudian berapa salah saji yang dapat diterima standarnya ya, kemudian dikalikan dengan faktor assurance-nya. Jadi faktor assurance itu kita adaptasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan ya oleh standar audit ya. Dalam beberapa kasus ya bisa saja kita menetapkan berdasarkan kriteria unit bisnisnya ya ya. Sampling non statistik ya. Jadi sampling non statistik, unit sampel dan evaluasi hasil samplingnya dilakukan berdasarkan judgement. Saya kira sudah tadi ini saya jelaskan. Jadi langkah-langkah dalam pengambilan sampel non statistik ya, perencanaan, pemilihan sampel ya, silakan nanti dibaca saja ini nanti secara kronologis ya, urutan-urutannya bisa ditelaah lebih lanjut berdasarkan keterangan-keterangan yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, ini yang kita sebut tadi kemungkinan kesimpulan dari auditor itu yang punya potensi resiko ya yang dimana misalnya dalam kondisi pertama
ditetapkan penyimpangan yang ditemukan dalam sampel itu lebih kecil dari batas penyimpangan yang ditetapkan oleh auditor, ya, lebih kecil atau sama dengan, ya, secara prosedur dan metodologis kegiatan audit, kesimpulan yang diberikan itu sudah benar, ya, namun pada kenyataannya itu punya resiko menetapkan salah saji, ya, dari sampel tersebut, resiko pengendalian yang terlalu rendah, ya. Nah, artinya kriteria yang ditetapkan itu terlalu rendah, ya, sehingga kesimpulan yang diperoleh itu, ya, itu kesimpulan yang benar, padahal pada kenyataannya, ya, karena terlalu rendah sehingga secara konteks audit, ya, itu memenuhi kriteria secara keseluruhan, ya, karena terlalu rendah standarnya, ya toh. Kalau misalnya katakanlah secara sederhana kita contohkan, misalnya kalau yang ditetapkan 100 juta, ya berarti kalau 50 juta tidak masuk kriteria, ya toh. Yang 100 juta tingkat materialitasnya, berarti kalau 50 juta dianggap tidak material. Nah, itu bisa dinilai seperti itu, ya, padahal pada kenyataannya karena kita melihat dan menilai, kita terlalu mengandalkan, ya, atau mengacu pada pengendalian internal yang terjadi sebagai patokan bahwa kita bisa menilai atau menetapkan risiko pengendalian yang rendah itu, ya, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan, ya, itu benar berdasarkan kriteria yang kita tentukan di awal. Atau sebaliknya, ya, penyimpangan yang kita temukan dalam sampel itu lebih besar dari batas toleransi maksimum yang ditetapkan oleh auditor, ya. Namun pada kenyataannya risiko penetapan risiko pengendalian itu terlalu tinggi, ya, karena tidak meyakini keandalan pengendalian internal, ya. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi itu dinilai sebagai risiko yang mungkin terjadi dalam proses audit kaitannya dengan pengambilan sampel. Nah, di sini kita bisa sebagai session terakhir, ya, dalam konteks metode sampling, ya, perincian saldo, ya, metode pengambilan sampel untuk menilai saldo dalam unit moneter, ya. Ya, itu ada 3 jenis, ya. Pengambilan sampel non statistik, pengambilan sampel unit moneter itu sendiri, dan pengambilan sampel variabel. Kita bisa jelaskan, ya. Saya kira sudah tadi ini. Sorry, ya. Teknik pemilihan sampel, analisis salah saji. Nah, di sini. Ya, sini, ya. Jadi auditor dalam konteks pengujian perincian saldo yang misalnya contohnya untuk mengkonfirmasi piutang. Jadi semua salah saji dalam pencatatan barang misalnya, ya, itu dikembalikan kepada klien. Mengapa sering terjadi? Jadi implikasinya terhadap area audit yang lain. Tentu ini akan sangat berdampak pada potensi fraud pada laporan keuangan, ya. Ya, jadi tentu pengaruhnya juga pada aktivitas operasi perusahaan, ya, karena menyangkut barang dagangan yang dinilai berpengaruh, ya,
terhadap kinerja kas perusahaan untuk mempengaruhi arus likuiditas ya, karena kas itu sendiri. Ya, piutang tak tertagih ya kan. Nah, auditor mempertimbangkan modifikasi model risiko audit ya. Jika lemah pengendalian internalnya, maka evaluasi risiko pengendalian itu perlu dilakukan ya kan. Nah, jika populasinya ditolak seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya, menunggu pengujian sampai audit itu selesai ya, memperluas area audit ya, menambah jumlah sampel, menyesuaikan saldo atau meminta klien memperbaiki pencatatan ya kan. Sampai kasus pemberian pernyataan tanpa syarat ya, atau disclaimer ya, bisa saja kan. Nah, pengambilan sampel unit moneter itu bisa jelaskan dalam pengujian perincian saldo. Konteksnya dalam kegiatan sampling ini merupakan bagaimana melihat unit moneter itu secara kumulatif untuk dinilai ya. Nah, misalnya berapa nilai uang individu ya, populasi tercatat ya kan. Kemudian penilaian awal pada tingkat materialitas tertentu. Nah, ya, nilai uang individu itu konteksnya sebagai sebuah sampling misalnya, ya, sebagai unit moneter yang dinilai ya dalam konteks sampling ini ya. Kita bisa contohkan ya, misalnya ya total piutang ya, katakanlah misalnya 200 juta ya, kita fokus pada transaksi 50 juta pada satu pelanggan itu ya kan. Itu menjadi fokus perhatian ya sebagai sampel ya, bukan yang kecil-kecil atau 1 juta misalnya ya kan, tentu yang besar ya kan. Populasi uang yang dicatat ya, misalnya 200 juta sebagai populasi piutang dagang ya, maka 50 juta 5 juta piutang lain-lain itu ya, itu dianggap sebagai nilai yang kita tidak fokus ke sana ya kan, tapi fokus ke ya, populasi secara keseluruhan yang 200 juta itu ya. Berarti bagaimana agar supaya sampling itu bisa mewakili yang 200 juta itu ya toh. Nah, tingkat penilaian sejak dini ya dalam penetapan tingkat materialitas itu ya, misalnya 250 juta sebagai nilai keseluruhan dalam laporan keuangan atau akun-akun lain yang sifatnya terbatas itu ya, itu bisa dilihat sebagai sampel unit moneter ya. Apakah dia mencakup persediaan ya, atau mencakup piutang ya, atau mencakup utang dagang lain-lain, atau memang unit-unit moneter yang kecil ya, atau misalnya terbatas pada piutang saja. Dalam kasus pengambilan sampel variabel ya, nah di sini kita bisa ilustrasikan ya, pengujian perincian saldonya itu dalam metode variabel. Misalnya kita melakukan estimasi perbedaan ya, misalnya perbedaan jumlah yang dicatat auditor dan klien, ditentukan misalnya dengan titik estimasi salah uji ya pada piutang misalnya ya, sebagai populasi berdasarkan jumlah salah saji dalam sampel itu. Misalnya jumlah salah saji yang dapat diterima itu ditetapkan 50 juta ya, misalnya
sampel piutang yang diambil itu 100, ya diambil secara acak dari 1000 populasi piutang itu. Nah, pada tingkat keyakinan misalnya ditetapkan 95%, ya toh. Ya, salah saja rata-rata yang terjadi itu dari sampel yang diambil itu 20.000 dan 60.000. Jadi kalau ditetapkan misalnya dari 1000 sampel itu kalau 20.000 ya 20 juta. Ya kalau 60.000 60 juta. Ya kan? Nah, ya kalau demikian ya terlalu tinggi. Jadi populasinya tidak dapat diterima karena berpotensi melebihi batas salah saji yang material. Ya kan seperti itu. Bagaimana kalau dengan estimasi rasio, ya, rasio saldo yang ditemukan, misalnya ditemukan salah saji 12 juta, ya toh, dalam sampel pada nilai tercatat, misalnya, artinya selisih antara klien dengan auditor, misalnya 208 juta, rasio salah sajinya bisa dilihat ya 12 juta per 208 juta, jadi diperoleh 0,06. Maka apabila populasinya secara keseluruhan dari saldo tersebut itu 1.040 juta, maka salah saji yang diproyeksikan ya dikali saja ya 1.040 juta dikali 0,6 ya jadi 62 juta. Jadi tapi tentu harus ditetapkan ya bagaimana dengan batas materialitasnya, ya toh. Jadi kalau ditetapkan di bawah 50 juta atau misalnya 50 juta maka berarti berarti rasionya sangat jauh ya melebihi ambang batas materialitas. Atau estimasi rata-rata per unit. Jadi kita fokusnya pada nilai yang diaudit saja ya berapa masing-masing nilai tercatat ya yang dianggap melebihi batas keyakinan, maka saldo populasi tersebut itu bisa diterima. Artinya rata-rata per unit berapa ya di rata-rata saja. Ya kalau misalnya tadi diperoleh 62 juta dari keseluruhan populasi, 62 juta itu dia di rata-rata saja. Ya, kalau dirasa kecil ya dari batas material yang ditetapkan ya berarti populasi tersebut itu bisa diterima. Ya. Saya kira demikian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Ini sebagai bahan pengantar ya untuk sesi pendalaman yang bisa kita lakukan dalam sesi diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.